lingun alatai salam sujud karena malempang. No konversi mandiai yang menyukai banget hidupnya di Werentan sekarang lagi membahas masalah kasus Ria Ricis ya. Jadi karena ada perceraian. Ini kebetulan ada berita cukup menggegerkan perihal tentang pernikahan Ria Ricis dengan Tengku Rian yang sekarang dikabarkan Ricis menggugat cerai dari Tengku Rian. Nyai sendiri melihatnya dari penerawangan Nyai seperti apa sih Nyai? Apakah memang ini keinginan dari Ria Ricis sendirikah yang benar-benar kekeh untuk menggugat cerai sang suami atau memang ada hasutan dari luar? Oke, kalau dibilang ini kemauan dari Ria Ricis, yang saya lihat memang kemauan dia untuk bercerai, karena yang saya lihat dari beberapa saat yang kemarin-kemarin itu dia memberi waktu untuk pasangannya untuk introspeksi diri, untuk bisa lebih dewasa. Jadi dia pikir ya udah deh kita pisah dulu, bisa introspeksi diri masing-masing seperti itu. Ternyata setelah dia menjalani hubungan dia selama beberapa ini mereka dua pisah ranjang atau pisah tempat tinggal, ternyata Ria Ricis melihat dari tidak ada niat etikat baik dari suaminya untuk mulai lebih perbaiki diri. Mungkin sebuah waktu mereka melakukan pisah rumah atau pisah ranjang, ini kan sudah diberitahu oleh Ria Ricis supaya untuk kamu harus berubah seperti ini supaya bisa mempertahankan rumah tangga. Ternyata setelah mereka berpisah malah menambah jarak buat mereka berdua. Oke. Tadi juga saya mendapatkan salah satu info dari pihak kerabat yang mengenal Ricis dengan keluarga, mengatakan bahwa ya Ricis adalah sosok perempuan yang berpikir menggunakan otak kiri gitu, yang dimana orang dengan menggunakan otak kiri itu lebih ke logik. Apa memang seperti itu untuk dari Ricisnya sendiri? Oke. Bukan hanya karena memakai otak kiri lah ya, karena dia udah menjalani rumah tangga. Mungkin yang saya lihat di permasalahan masalah ekonomi, karena dia melihat bahwa pasangannya ini kayaknya mengharap banget semuanya istrinya yang berpikir. Nah itulah sebenarnya permasalahan ini permasalahan ekonomi, itu yang saya lihat. Atau bisa dibilang ini nggak Nyai, bahwa memang ada dominan lah, Ricis ini lebih dominan dalam rumah tangga. Ya yang saya lihat memang dari awal ya dominan di rumah tangga, karena dia merasa dia punya uang kan seperti itu, dia merasa dia semua, jadi ya dia dominan, perempuannya yang dominan. Dan itu sehingga yang membuat si sang suami ini merasa loh kan kalau rumah tangga. Kalau dibilang dari suaminya sih, jawaban saya suaminya maunya ya udah gue tuh cari uang segini aja, gue bisanya seperti ini, saya tuh bisa mencukupi kamu seperti ini, seperti itu gitu loh. Tapi dari Ria Ricis ini melihat dari yang terawang ya, dia lihat dari suaminya nih kayak merasa, waduh keenakan banget itu, pikiran dia kayak keenakan, semua udah siap, semuanya tinggal mendorong aja kan seperti itu. Tapi lama-lama ya seorang perempuan juga lama-lama bisa teriak lah, mungkin dia maunya ya udah deh bareng-bareng deh cari uang gitu, minimal maunya kayak gitu. Tapi yang dilihat dari Ricis ternyata suaminya tidak ada berpikiran untuk ada etikat baik untuk berusaha menggenjot untuk mencari nafkah lebih full lagi itu. Nah ini kan menurut kabar bahwa adanya perceraian ini karena Ricis terlalu banyak menuntut masalah ekonomi. Apakah memang seperti itu? Oke, kalau dibilang banyak menuntut, tidak juga. Sebenarnya itu kewajiban seorang suami untuk menafkahi istri. Tapi sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan juga dari pihak laki-laki. Sebenarnya pihak perempuan juga sebelum menikah kan sudah harus lihat dulu. Yang kita ambil ini suami ini pondasinya udah kuat apa belum, keuangannya udah oke apa belum, kan seperti itu. Sebenarnya harus dilihat dulu supaya jangan ada perceraian dalam rumah tangga. Nah karena dulu mungkin namanya anak muda ya, jadi rasa udah deh gue nerima nih suami tuh, gue saya juga punya ada ekonomi sih juga lebih bagus atau bagaimana, tapi ya udah deh saya menikah. Tapi setelah menjalani pernikahan berbeda, pasti akan resikonya pasti akan lebih besar. Kenapa? Keuangan, pasti kita akan membutuh keuangan ini semua kan seperti itu. Kita nggak bisa nyalahin dari satu sisi ya, jadi jawaban saya dua-duanya ya sama lah. Kalau ngomongin unsur sama nggak unsur mereka dua, ini kayu ketemu kayu, jawaban saya kayu ketemu kayu ya pasti ada satu yang mengalah. Jadi ekonominya juga satu yang akan pasti turun. Nah seperti Ria Ricis yang mencari ekonominya sangat oke, yang sangat ada uang, bisa mencari strategi buat mencari uangnya oke, tetap Ria Ricis yang di atas.
Nah, makanya itu tadi saya bilang, di saat mereka sebenarnya sebelum menjalani hubungan atau menjalankan pernikahan, sebelum semua itu diperlihatkan dulu, dilihat dulu. Kenapa? Kalau jangan hanya cinta saja. Kita harus pikirkan dulu perekonomian suami. Kenapa? Karena suamilah kepala rumah tangga yang semuanya mengatur nanti. Jangan kita merasa kita seorang perempuan, gampang lah, saya punya uang kok, saya bisa mengatur orang, uang saya ada. Mungkin yang penting kita punya suami yang setia, yang baik. Tapi lama-lama kan gak kuat juga perempuan, karena merasa semua dia yang menghandle semua dia. Kan seperti ini sebenarnya. Ini unsur ini sebenarnya pengaruh sih. Kenapa kayu ketemu kayu, pasti satu yang akan hokinya akan turun ya, seperti ini kan, kayak gitu. Jawaban saya, suaminya pasti dia tetap di bawah dari area Ricis, karena yang lebih oke kan nama atau pamor itu kan, sebenarnya pamornya Ria Ricis yang ada, bukan dari suaminya kan, seperti itu. Jadi permasalahan dari mereka berdua ini, jawaban saya sih kerasnya ekonomi, jadi suka cekcok rumah tangga. Kalau menurut Nyai sendiri, ada nggak sih ikut campur dari pihak ketiga? Ikut campur dari pihak ketiga, jawaban saya nggak juga. Tapi kalau seorang dari Ricis cerita dengan saudara atau dengan orang terdekat dia, itu suatu kewajaran. Semua perempuan kan begitu. Kalau di saat dia lagi ada permasalahan, dia bicara dengan keluarga atau ada orang yang dia merasa dituakan, dia sharing, itu bagi aku suatu kewajaran aja. Semua orang itu real aja dalam kehidupan seperti itu. Nah, ini ada kabar juga bahwa kemarin itu sempat mengatakan bahwa dari pihak Tengku mencoba mendekati perempuan lain. Apakah memang itu hanya gimmick menurut Nyai atau seperti apa? Kalau dibilang gimmick, pertama itu memang ada niat untuk menaikkan pamor dari yang laki-lakinya. Yang saya lihat seperti itu, niat dari laki-lakinya, udah deh gue setting sama kamu supaya karir saya lebih naik. Ternyata kan nggak juga, tidak ada positifnya juga, jadi malah biasa aja. Tapi yang naik ya tetap juga Ria Ricis kan gitu, seperti itu. Jadi pertama memang ada niat gimmick, tapi tetap aja juga nggak sama, seperti itu. Nah ini kan udah ada anaknya ya. Bisa jadi pertimbangan nggak anak untuk mereka gugatan udah masuk tapi anak ini jadi pertimbangan lagi? Oke, untuk gugat ini yang saya lihat ya, bahwa akan ada rujuk atau nggak ada. Jangan dari Ricisnya kayaknya udah bulat, karena kemarin dia udah merasa saya udah kasih kesempatan supaya kita introspeksi diri, sudah dikasih kesempatan kemarin. Ternyata setelah dia memberi waktu, mereka dua berpisah, ternyata menambah jarak mereka berdua. Ternyata suaminya itu tidak pernah berpikir untuk bertanggung jawab, malah merasa melepas tanggung jawab. Itu yang dia lihat, makanya dia memilih lebih bagus untuk berpisah. Berarti ini udah bulat ya? Ya. Oke. Ini kan kemarin saya juga barusan mendapat kabar bahwa dari Ricis sendiri ini akhirnya kenapa adanya perceraian, merasa sakit hati dikarenakan pihak suami secara tidak langsung menegur kakak ipar, ya, kakak ipar dari Ricis sendiri karena masalah penjualan rumah. Jadi akhirnya ini adalah keputusan terakhir. Oke, gue nggak bisa nih lanjut sama lo karena lo terlalu egois. Apa memang ada seperti itu? Enggak juga sih, enggak begitu. Itu cuman penyambung isu aja. Tapi yang isu yang sebenarnya sih percekcokan mereka itu dari awal sih, memang di dalam rumah tangga mereka tuh udah percekcokan, suka beda pendapat. Setelah itu merasa dari Ricis merasa bahwa suaminya tidak bertanggung jawab full. Ricis merasa bahwa dialah yang menjadi perempuan yang power, yang mengurus semuanya, seperti itu. Itu yang saya lihat. Kayaknya udah bulat ya? Yang saya lihat sih bulat sih. Kayaknya kedepannya Ria Ricis fokus ke mana? Oke, yang saya lihat kedepannya Ria Ricis akan fokus dengan anak dia, dengan karir dia. Yang saya lihat seperti itu. Nah, untuk dari pihak suami nih, Tengku Rian, apa yang terjadi nanti apabila setelah bercerai dengan? Setelah dia bercerai dengan Ria Ricis ya biasa aja seperti normal. Setelah itu dia mungkin dia mau mencari supaya naik karir dia bisa naik. Setelah itu yang saya lihat nanti dia kenal dengan seorang perempuan, dia menjalani rumah tangga lagi. Itu yang saya lihat. Tapi kalau dari unsurnya si Rian ini kan kayu juga ya. Untuk karir sendiri, sekarang lagi bikin film nih, kira-kira bisa? Oke, jawaban saya kan ini unsur kayu. Kayu tahun ini
Kan kita belum Xinjia ya, belum tahun baru Imlek. Jadi jawaban saya setelah dia masuk tahun baru Imlek, setelah dia masuki tahun Xinjia nanti, naga kayu, jawaban saya dia akan mempunyai karir yang lumayan bagus, tapi tidak signifikan naik sekali, tapi akan ada karir dia dan membuat nama dia lumayan ada lah. Setelah itu keuangan dia juga akan lebih membaik, seperti itu. Hokinya adalah ya paling nggak. Ada hoki tapi tidak ngebum. Oke. Dari pihak Regis sebenarnya dari hatinya sendiri ada rasa apa ya, ketakutan enggak sih, Nyai, karena mungkin berpikir bahwa nanti nih gue habis cerai ngurus anak gimana ya, nanti dia memberikan tanggapan ke anak kalau setelah nanyakan. Oke, sebenarnya itu di awal itu di saat mereka dua melakukan introspeksi diri atau mereka berpisah rumah atau pisah ranjang ini, sebenarnya Regis sudah memikirkan panjang, tapi makanya dia memberi kesempatan kepada suaminya, udah kita introspeksi diri deh sama-sama. Yang saya lihat seperti itu, ternyata dia menjalani setelah dia berpisah, tinggal berpisah ranjang, ternyata dia bisa aja hidup sendiri. Inilah yang membuat dia lagi lebih ya udah deh, saya ambil keputusan seperti ini. Dan dia melihat buat tanggung jawab suaminya kayaknya nggak ada gitu, mulai tidak ada etikat baik suaminya untuk memperbaiki hubungan itu. Jadi dia pikir kayaknya udahlah, kalau untuk berpikir dia bisa menghidupi anaknya, jawaban saya pasti bisa dia, karena dia udah berpikir. Dan dia kan seorang perempuan yang termasuk yang super bagi saya, dia pasti bisa mengatur semuanya. Jadi masuknya sifatnya untuk si cowok nih, karakternya kalau sesuai unsur emang cuek kah, masa bodoh kah, atau memang masih anak-anak ya? Oke, satu kan anak-anak, kedua lagi kalau dibilang masa bodoh, ya orangnya namanya orang kayu. Orang kayu itu tipikal laki-laki yang diam, terlalu banyak mikir, bergeraknya enggak, nunggu semua dia harus nunggu dari seorang perempuannya. Jadi kalau istrinya yang pintar, istrinya yang selalu mendorong dia, ayo kamu harus begini, harus begini. Seperti itu, orang kayu seperti itu. Jadi harus ada orang yang selalu support. Nah, ternyata yang saya lihat dari Ria Ricis nggak kuat support terus. Masa saya harus terus kasih inovasi, masa saya harus dorong terus begitu. Nah, untuk karakter Regis sendiri nih, kan setelah misalkan memang ini nantinya akan bercerai gitu, Nyai, dia cocoknya dengan unsur apa sih? Karena kan harus lebih berhati-hati. Oke, kalau Ria Ricis ini sebenarnya harus cocok dengan orang yang berunsur air, berarti angka 3 atau 2 di belakangnya, seperti itu. Kalau Ria Ricis nggak mau capek, kenapa? Unsur air lah yang memberi kehidupan buat kayu. Nah, kalau mau cocok jodoh juga dengan siapa? Dengan api, berarti unsurnya api pasangannya. Tapi yang akan capek mencari uang berarti tetap Ria Ricis juga. Jawaban saya, saran saya lebih bagus mencari pasangan yang air, supaya dapat hoki, supaya pernikahannya, seandainya dia punya pasangan menikah kembali, mungkin itu pernikahan seumur hidupnya. Kalau mau awet langgeng, cari yang angka tahun lahirnya setelah Imlek ya, angka 2 dan 3. Berarti untuk yang selanjutnya setelah perceraian ini, karir dari Regis sendiri, Nyai sendiri melihatnya seperti apa sih? Apakah makin benar-benar melesat atau seperti apa? Kalau dibilang melesat nggak juga, sama aja, standar seperti ini aja. Karena kan ngebumnya dia kan beberapa tahun yang lalu. Tapi jawaban saya, setelah dia bercerai sama aja, perjalanannya sama aja. Tapi untuk karir tetap stabil. Oke, terima kasih sahabat saya. Tadi saya membahas masalah perceraian Ria Ricis, masalah keberuntungan Ria Ricis, seperti itu. Terima kasih banyak. Bila mana saya ada salah kata, salah ucapan saya, atau menyinggung hati siapapun, saya minta maaf. Namanya saya juga manusia. Oke, terima kasih.